Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 24 Agustus 2025. Minggu biasa ke-21. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus didekati oleh seorang Yahudi yang bertanya tentang jumlah mereka yang akan diselamatkan. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh pemahaman Yahudi bahwa hanya kelompok mereka yang akan diselamatkan. Prioritas keselamatan pertama diberikan kepada kaum Farisi dan para ahli Taurat yang secara ketat menjalankan hukum Musa. Sedangkan orang seperti pendosa dan rakyat kecil tidak ada harapan diselamatkan. Atas pertanyaan itu Yesus memberikan penegasan bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu mereka harus berjuang melalui pintu yang sempit. Mereka yang akan diselamatkan bukanlah orang-orang yang menganggap diri suci, elit, terpilih karena status atau jabatan mereka. Tapi justru keselamatan abadi diperuntukkan bagi mereka yang mengandalkan Yesus sebagai pintu masuk. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini memberikan gambaran yang jelas untuk kita. Memasuki kerajaan surga janganlah dipandang sesuatu yang mudah, yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dicapai dengan keringat, dengan perjuangan yang harus dibayar mahal oleh kita, yakni pengorbanan diri kita yang total untuk Tuhan. Menjadi murid Yesus bukan selesai pada baptisan, lalu menerima sakramen-sakramen selanjutnya. Tidak. Justru setelah dibaptis kita memulai kehidupan baru sebagai murid Yesus. Disitulah perjuangan sesungguhnya kita mulai. Sebagai murid Kristus, kita terus berjuang untuk mendapatkan sukacita kekal itu. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Selama masih hidup, Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Berjuanglah untuk sampai pada keselamatan itu. Tentu lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Sebagai murid Yesus, kita bukanlah pejuang murahan. Tapi pejuang yang tahan uji dan perkasa yang tak pernah berhenti berjuang. Serta tidak pernah mengenal langkah mundur. Bagi seorang pengikut Kristus, kehidupan merupakan suatu gerak maju menembusi tembok tantangan dan rintangan.
Hanya mereka yang selalu siap sedia, yaitu mereka yang mengamalkan keadilan, cinta, kepedulian, pelayanan, yang akan memasuki tempat perjamuan yang dijanjikan Tuhan. Pesta perjamuan itu, sukacita itu hanya diberikan oleh orang-orang yang terbaik. Hanya dihadiri oleh orang-orang yang terbaik, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Perjuangan untuk sebuah kebaikan tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan dengan benar. Itulah yang dikehendaki Tuhan pada kita, muridnya. Kita diajak untuk sungguh menjadi murid Yesus yang tangguh dan terus menghadirkan wajah kasih dan keadilan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus terus berjuang untuk mewujudkan harapan Yesus menjadi orang yang baik dan yang terbaik. Hanya yang terbaiklah yang akan masuk surga. Maka tugas kita adalah berlomba-lomba menjadi orang yang baik, sehingga pada saatnya kita dilibatkan dalam pesta perjamuan Tuhan. Cara untuk menjadi yang terbaik adalah tetap membangun relasi dengan Tuhan. Dan tetap menjadi yang terbaik dalam sikap, tutur kata, cara hidup, dan perilaku kita. Percaya, semua tidak pernah akan sia-sia. Surga tempat kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.